Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas kewajiban dan tanggung jawab apa sih setelah kita membuat PT perorangan ya. Kewajiban dan tanggung jawab ini bisa diaplikasikan meskipun teman-teman membuat legalitas usaha dalam bentuk CV atau PT ya teman-teman. Oke, mari kita lihat detail apa aja kewajiban dan juga tanggung jawabnya. Sebelum kita masuk ke inti videonya, saya mau ngucapin terima kasih nih kepada teman-teman yang udah ngasih saran konten lewat kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang punya saran atau ide konten lainnya, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, kita langsung masuk aja ya ke inti videonya. Setelah kita membuat legalitas usaha, khususnya PT perorangan atau perseroan perorangan, akan muncul beberapa kewajiban dan atau tanggung jawab yang harus kita penuhi. Nah, di sini saya merangkum kurang lebih ada 4 kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah, 4 hal ini juga berlaku bagi teman-teman yang membuat legalitas usahanya dalam bentuk CV atau PT ya. Nah, apa sih 4 hal kewajiban dan tanggung jawabnya? Yang pertama adalah soal NPWP. Meskipun teman-teman setelah membuat PT perorangan sudah muncul nomor pokok wajib pajaknya, nah teman-teman akan mendapatkan email seperti ini, di mana di email tersebut menyatakan bahwa pendaftaran nomor pokok wajib pajak dari usaha teman-teman itu belum lengkap dan harus melakukan verifikasi ke KPP yang udah ditunjuk di email tersebut. Nah, di sini teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Teman-teman silahkan datang aja, sesuaikan dengan apa yang diperintahkan di email tersebut. Datang ke KPP yang sudah ditunjuk, kemudian membawa legalitas seperti KTP, kemudian SK Kemenkumham dan juga surat pernyataan pendirian usaha, dan juga NPWP pribadinya. Silahkan dibawa, kemudian teman-teman bisa verifikasi ke kantor KPP yang sudah ditunjuk oleh email tersebut. Prosesnya cepat, mungkin 10-15 menit sudah selesai, dokumennya diarsip, kemudian teman-teman bisa langsung pulang. Nah, setelah itu teman-teman juga akan mendapat email yang kurang lebih seperti ini, di mana bunyinya kurang lebih bahwa usaha teman-teman sudah sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan. Nah, setelah itu kewajiban dan tanggung jawab yang kedua adalah soal Receiza. Receiza itu apa? Receiza merupakan Custom Excise Information System and Automation, di mana simpelnya kurang lebih adalah penerapan sentralisasi pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Nah, bagi teman-teman yang ingin ekspor atau melakukan prosedur ekspor dengan PT perorangan atau perseroan perorangan ini wajib aktif ya Receizanya. Nah, bagi teman-teman yang tidak akan melakukan prosedur ekspor, ya nggak perlu aktif juga nggak apa-apa ini Receizanya ini. Ini hanya khusus bagi teman-teman yang ingin melakukan prosedur ekspor. Nah, salah satu yang ada di dalam Receiza adalah database perusahaan yang dapat melakukan prosedur ekspor. Jadi, data perusahaan teman-teman harus terkoneksi dengan INSW Receiza sendiri ya teman-teman. Nah, gimana cara mengecek data perusahaan kita sudah bisa untuk melakukan prosedur ekspor atau belum? Nah, silakan teman-teman bisa mengunjungi di www.insw.go.id/NIB. Nah, di sana silakan teman-teman memasukkan NPWP dan juga NIB dari perusahaan atau usaha teman-teman sekalian. Nah, bila setelah pengecekan data perusahaan teman-teman muncul, maka perusahaan teman-teman atau usaha teman-teman bisa melakukan prosedur ekspor. Tapi kalau belum muncul, gimana? Apa ada solusinya? Oke, sebelum kita ke solusinya, kita harus tahu dulu nih, ini kenapa kok bisa tidak terrekonsiliasi atau tidak muncul di dalam Receiza INSW. Nah, biasanya bagi teman-teman yang legalitasnya CV atau PT, itu akan terrekonsiliasi dengan baik antara NIB OSS dengan INSW Receiza. Nah, sedangkan bila teman-teman menggunakan legalitas PT perorangan atau perseroan perorangan, di mana PT perorangan ini merupakan produk baru dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kita bisa nikmati itu Oktober 2021, maka ada beberapa kasus yang belum terrekonsiliasi dengan baik antara data PTP di OSS ke
data INSW Receh-ISA. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan prosedur ekspor dengan menggunakan legalitasnya adalah PT perorangan atau perseroan perorangan, maka dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama adalah ya teman-teman bisa menunggu, karena ini merupakan produk baru, jadi menunggu aja terrekonsiliasi dengan baik antara data NIB OSS dengan Receh-ISA INSW. Nah, ini kan butuh waktu ya teman-teman untuk rekonsiliasinya antara G2G. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa email atau telepon atau konsultasi ke dalam sistem OSS sendiri. Nah, di dalam OSS ketika kita mau membuat NIB, biasanya di sana ada kontak yang bisa dihubungi untuk penyelesaian masalah, saran dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silahkan bisa email, bisa juga telepon ke sana ya. Karena biasanya di dalam sistemnya INSW mereka menunggu rekonsiliasi dari NIB ini, dari sistem NIB OSS ini. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman menghubungi INSW ya agak sedikit kurang responsif untuk rekonsiliasi ini. Nah, silahkan teman-teman hubungi OSS-nya aja ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah menghubungi Bea Cukai daerah untuk diteruskan informasinya ke Bea Cukai pusat. Nah, cara ini adalah cara yang paling efektif dan juga kemarin udah ada kejadian atau contohnya. Jadi kemarin ada perseroan perseorangan atau PT perorangan yang berdomisili di Kota Ambon, dia ingin melakukan prosedur ekspor tapi tidak terrekonsiliasi Receh-ISA-nya. Maka dia menghubungi Bea Cukai Kota Ambon. Nah, kemudian setelah itu Bea Cukai Kota Ambon membantu merekonsiliasi dengan memberikan info ke atas, ke Bea Cukai Pusat. Nah, kemudian dari Bea Cukai Pusat baru direkonsiliasi datanya. Nah, setelah itu data si perusahaan PT perorangan ini yang di Kota Ambon tersebut masuk ke dalam sistem Receh-ISA sendiri. Nah, seperti ini contohnya di layar kaca teman-teman. Nah, itulah 3 langkah yang bisa teman-teman kerjakan bila ingin melakukan prosedur ekspor dengan menggunakan legalitas PT perorangan atau perseroan perorangan yang dimana datanya belum terrekonsiliasi ke data Receh-ISA INSW. Nah, kalau teman-teman nggak mau untuk ekspor, PT perorangannya tidak digunakan untuk prosedur ekspor, ya tidak usah juga untuk mengaktifkan Receh-ISA ya teman-teman. Nah, kemudian kewajiban dan juga tanggung jawab yang ketiga adalah soal komitmen teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan konfirmasi pembuatan PT perorangan atau perseroan perseorangan, biasanya akan diminta untuk mencentang beberapa komitmen yang harus teman-teman penuhi. Salah satunya adalah soal K3L atau kesehatan keselamatan kerja. Kemudian yang kedua adalah tentang tata ruang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang lingkungan hidup. Nah, setelah teman-teman mencentang ketiga hal tersebut, teman-teman wajib ya untuk melaksanakan dalam proses menjalankan usaha sehari-hari kalian. Nah, kemudian tanggung jawab dan kewajiban yang keempat adalah soal pajak ya teman-teman. Ketika kita dan usaha kita sudah mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak, kewajiban kita adalah lapor pajak. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nomor pokok wajib pajak, kita kewajibannya adalah lapor pajak, bukan bayar pajak. Nah, setelah melakukan pelaporan terhadap penghasilan kita, maka baru bisa dilihat hasilnya seperti apa, atau bisa dihitung hasilnya seperti apa. Lebih bayar, kurang bayar, atau nihil, teman-teman. Ya, teman-teman, tiap tahun harus lapor penghasilan dari usaha teman-teman sekalian ya. Nah, berapa sih tarif untuk pajak UMKM sendiri? Nah, sebetulnya ada 2 tarif dalam pajak penghasilan untuk perusahaan kita. Tak terkecuali untuk ekspor juga. Ekspor nggak ada pajaknya, tapi penghasilan kita dari ekspor, nah itu baru kena pajak ya teman-teman. Nah, ada 2, ini bisa dipilih sebelum teman-teman membuat NPWP ya. Yang pertama adalah tarifnya ini merupakan fasilitas dari negara, yaitu 0,5% dari bruto.
atau dari omset teman-teman selama setahun. Nah, ini yang juga saya pilih karena ngitungnya juga cepat teman-teman. Misalkan kita punya omset 100 juta, ya kalikan aja 0,5%, yang artinya 1 tahun pajak saya adalah 500.000. Nah, kemudian yang kedua adalah tarif sesuai dengan pasal 17 ya teman-teman. Nah, tarif sesuai pasal 17 ini ada penghitungannya sendiri. Dia bukan dari omset, melainkan dari profitnya. Nah, ini butuh staff atau keahlian tersendiri ya teman-teman. Dan biasanya ini dipilih oleh usaha-usaha menengah ke atas. Jadi karena saya masih small business, jadi saya memilih fasilitas dari negara aja yang 0,5% dari omset atau bruto. Nah, kalau misal usaha kita belum ada penghasilan dalam 1 tahun, bisa karena pandemi atau karena memang belum jalan. Nah, di sini tetap ya teman-teman, kewajibannya nggak gugur. Karena kita sudah mendapatkan atau memperoleh NPWP, nomor pokok wajib pajak, kita menjadi seorang wajib pajak. Di mana kewajibannya adalah lapor pajak. Berapapun pendapatannya, berapapun penghasilannya, wajib lapor. Nah, silahkan teman-teman datang aja ke KPP yang sudah ditunjuk ya teman-teman untuk melaporkan penghasilan teman-teman. Nah, manual aja, diisi aja. Kalau memang penghasilannya 0 ya diisi 00000. Kalau ditanya kenapa ya karena memang belum jalan atau karena hal yang lainnya. Nah, setelah dihitung ya pasti nilainya akan 0 ya teman-teman atau nihil. Jadi pajak yang dibayarkan adalah 0 rupiah atau nihil. Jadi nggak perlu takut bagi teman-teman yang belum ada penghasilan usahanya, tetap laporkan aja kalau sudah waktunya ya teman-teman. Jadi itulah keempat kewajiban dan juga tanggung jawab kita setelah kita membuat legalitas usaha, baik PT perorangan, CV maupun PT biasa. Silahkan dikerjakan aja kewajiban dan juga tanggung jawabnya ya teman-teman. Semoga usahanya lancar, good luck bagi teman-teman semua, sukses selalu. Ya mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow media sosial kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada saran konten, ide, kritik, saran, dan lain sebagainya ataupun pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar aja. Nanti kita berinteraksi di sana ya. Dan juga jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe dan juga bunyiin loncengnya ya, agar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kami setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!